Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga kesehatannya dengan cara minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, terus minum vitamin ya. Dan kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya dipasang. Dan kalau kalian habis dari luar rumah, segera cuci tangan agar virus yang dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Bagi yang hari ini lagi sakit, cepat sembuh ya. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, kita akan masuk tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, 3, dan 6. Tapi sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran kita dalam materi hari ini. Amin. Oke, sekarang kita mulai yuk nonton videonya Ustazah. Selamat menonton dan selamat menyimak videonya Ustazah. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ya, Ustazah sudah menampilkan tulisan tegak bersambung huruf A sampai huruf Z. Huruf kapital sampai huruf yang kecil. Ada yang tahu huruf kapital? Ya, huruf kapital adalah huruf besar ya. Jadi ada A besar, A kecil, seperti apa tegak bersambungnya. Begitupun juga Z besar sampai Z kecil juga ada di sini, sudah Ustazah contohkan. Nah, huruf tegak bersambung biasanya menggunakan buku tegak bersambung garis 5. Nah, biasanya kalian menulisnya itu di garis yang ketiga. Jadi kalau huruf besar bisa sampai atas ya, itunya apa? Hurufnya, sedangkan yang Y, G itu bisa sampai bawah buntutnya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ya, huruf tegak bersambung dari A sampai Z. Nah, ini adalah contoh paragraf atau kalimat yang menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian bisa buka halaman 4 ya. Di sini ada tulisannya, kakek Wirya mengajak Ahmad, Wayan, dan Tegar ke kandang. Di sana ada hewan ternak yang sudah menunggu waktu makan. Ada kambing, kelinci, dan ayam. Kakek Wirya juga memelihara ikan lele di empang. Ahmad, Wayan, dan Togar senang memberi makan binatang ternak itu. Nah, di sini terdapat huruf tegak bersambung ya. Hampir sama kan seperti kalau kita membaca huruf yang biasa ya, huruf abjad yang biasa, tapi ini ada bersambungnya, ada garisnya lagi. Nah, di sini menggunakan huruf kapital. Nah, ini adalah huruf kapital yang berada di awal kalimat. Ustazah sudah memberi tanda garis di bawah hurufnya, itu ada kakek, ada huruf K dari kakek, ada huruf D, ada huruf A, ada huruf K lagi, ada huruf A. Jadi ini adalah awal kalimat dan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ada lagi nih, huruf kapital digunakan untuk apa ya? Ini dia. Nah, selain huruf kapital digunakan di awal kalimat, di sini juga ada huruf kapital digunakan untuk nama orang. Jadi di tengah-tengah ada nama orang, nah itu harus pakai huruf kapital atau huruf besar. Di situ ada ya, Wirya, ada Ahmad, ada Wayan, ada Togar, itu adalah nama orang dan menggunakan huruf kapital di awalnya. Jadi sudah paham ya semua, huruf kapital bisa digunakan di awal kalimat dan terdapat pada nama orang. Nah, ini adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jadi kalau kalian mau menanyakan sesuatu, membutuhkan jawaban, kalian pasti menggunakan kalimat tanya. Nah, ciri-ciri kalimat tanyanya apa? Yang pertama, pasti menggunakan kata tanya. Macam-macam kata tanyanya ya, ada banyak sekali kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini adalah tanda tanya ya. Jadi kalau kalian biasanya
menulis kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi agar kalian tahu, agar yang kalian tanya tahu kalau itu adalah tanda tanya. Nah, setelah ini Ustazah akan kasih tahu beberapa kata tanya. Nah, ini adalah kata tanya ya. Yang pertama ada apa. Apa itu untuk menanyakan benda, untuk menanyakan barang, hewan, sebab, akibat, atau alat, atau juga bisa menanyakan kabar ya menggunakan kata tanya apa. Yang kedua di mana. Di mana itu untuk menanyakan tempat ya, untuk menanyakan suatu tempat. Yang ketiga ada kapan, untuk menanyakan waktu ya, untuk menanyakan waktu. Yang selanjutnya kemana. Kemana itu juga untuk menanyakan tujuan. Kamu mau kemana, kamu pergi kemana, itu termasuk tujuannya ya. Siapa, untuk menanyakan nama orang, pokoknya menanyakan tentang seseorang. Selanjutnya ada mengapa, untuk menanyakan alasan ya, menanyakan alasan kenapa tidak masuk, bertanya alasan mengapa, kenapa juga hampir sama ya, boleh mengapa, boleh kenapa, tapi lebih bagus pakai mengapa. Terus ada bagaimana, untuk menanyakan kabar ya, kabar juga bisa pakai apa, bisa pakai bagaimana juga bisa. Terus untuk menanyakan kondisi, keadaan, tuh juga bisa bagaimana, menanyakan cara ya, cara membuat ya, itu bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Selanjutnya yang terakhir ada berapa. Berapa ini untuk menanyakan jumlah, tanggal, tahun, harga urutan ya. Jadi ini adalah kata tanya. Selanjutnya ini adalah contoh kalimat tanya. Di sini ada contohnya, ada apa yang ada di dalam tasmu. Ya, ini termasuk kalimat tanya menggunakan kata apa. Ada juga apa kabarmu. Itu juga bisa menggunakan kata apa. Selanjutnya ada di mana rumahmu. Bisa juga kalian di mana sekolahmu, di mana kamu tinggal, itu juga bisa menggunakan kata tanya di mana. Selanjutnya ada kapan kamu ulang tahun, atau juga bisa kapan kita pergi ke sekolah, kapan kamu bermain ke rumahku, itu juga bisa menggunakan kata kapan. Kemana kamu akan pergi, kemana kamu akan liburan, itu juga termasuk kata tanya menggunakan kemana. Selanjutnya siapa. Nah, ini juga bisa ya, pasti gampang. Siapa nama gurumu, siapa namamu, siapa nama hewan peliharaanmu, itu juga bisa menggunakan kata siapa. Selanjutnya mengapa kamu menangis? Ada kata mengapa ya. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak masuk? Mengapa kamu sakit? Itu termasuk kalimat tanya menggunakan kata mengapa. Selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana kabarmu? Atau enggak juga menanyakan cara, bagaimana cara merawat tumbuhan, bagaimana cara merawat hewan, itu juga termasuk menggunakan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah berapa umurmu. Itu juga bisa menggunakan kalimat tanya berapa. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat ukur untuk mengukur satuan berat. Apa saja ya? Ini dia. Nah, kita lihat di sini ada gambar timbangan bayi untuk mengukur berat badan bayi. Nah, kalau ini pasti kan sudah sering lihat ya. Ini adalah timbangan badan. Kalian biasanya untuk mengukur berat badan kalian pasti menggunakan ini. Ya, di sini ada 2 timbangan ya. Yang pertama itu ada warna biru, itu timbangan yang lama. Jadi timbangannya kalau kalian naikkan itu pasti menggunakan jarum. Jadi jarumnya itu bergeser ke sebelah kanan. Yang warna silver itu sekarang itu sudah mulai modern, menggunakan digital. Jadi pas kalian naik di atasnya sudah langsung keluar angkanya, angka berat badan kalian sudah otomatis keluar.
Nah, ini adalah timbangan untuk menimbang telur, menimbang bawang, menimbang cabai, dan menimbang bahan-bahan makanan biasanya ya. Nah, ini kalian biasanya kalau yang di bawah itu kalian sering temui di pasar tradisional. Yang di atas itu sudah modern ya. Itu sudah ada di pasar supermarket ya, supermarket yang besar itu menggunakan timbangan yang ada di atas, jadi angkanya langsung keluar seperti itu. Nah, kalau ini adalah timbangan untuk menimbang berat karung. Jadi sebuah karung yang besar, yang berat itu bisa ditaruh di situ ya, di timbangan ini. Jadi untuk mudah kalian mengetahui berat karung tersebut. Nah, ini adalah timbangan emas. Nah, timbangan emas ini kalian bisa temui kalau kita pergi ke toko emas. Jadi penjualnya pasti menggunakan ini untuk mengetahui berat sebuah emasnya. Nah, yang sebelah kiri itu yang berwarna emas itu timbangan emas yang tradisional, sedangkan yang sebelah kanan itu yang modern. Nah, kalau ini termasuk satuan berat ya. Kemarin kalau satuan panjang ada meter, ada sentimeter. Kalau ini ada satuan berat tuh ada kg atau kilogram, Hg itu ada hektogram, dan G ada gram. Ya, jadi hampir sama seperti satuan panjang. Kalau satuan panjang memakai meter atau sentimeter, kalau di sini memakai gram, kilogram, hektogram, dan gram. Seperti itu. Nah, ini adalah lirik lagu Kelinciku, ciptaannya Nomo Kuswoyo. Dan dia mempunyai birama 3/4. Berarti ketukannya berapa? Ya, ketukannya ada 3. Biramanya 3/4. Bagaimana Ustazah nyanyiannya? Ini dia. Nah, kalau ini lagu Kucingku, ciptaannya Pak Kasur. Biramanya 3/4. Jadi ketukannya berapa? Ya, ketukannya ada 3. Bagaimana lagunya Ustazah? Ini dia. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran pada hari ini, video dan hari ini juga sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya Ustazah, sudah menyimak materinya Ustazah. Semoga kalian paham ya sama materi yang Ustazah ajarkan hari ini. Amin. Nah, Ustazah minta maaf ya buat kalian semua. Hari ini kalau ada kesalahan dalam materi Ustazah ucapkan permohonan maaf.
Nah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.